selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran kimia. Nah, pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari tentang konfigurasi elektron. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Pada materi sistem periodik unsur ini, kita akan membahas mengenai perkembangan sistem periodik dan sifat periodik unsur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan perkembangan sistem periodik. Yang kedua, siswa mampu menganalisis sifat periodik unsur. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem periodik unsur. A. Perkembangan menurut Triet Dobeiner, di mana ia melihat adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur, lalu mengelompokkannya menurut kemiripan sifat yang ada. Ternyata tiap kelompok terdiri atas 3 unsur sehingga disebut triad. Nah, perhatikan tabel yang ada di PPT, di mana terdapat triad 1, triad 2, triad 3, triad 4, dan triad 5. Perhitungannya itu ada berdasarkan massa atom relatif. Contoh, diketahui massa atom relatif Li 6,94, K sama dengan 39,10, dan Na sama dengan 22,99. Untuk menghitung massa atom relatif Na sama dengan massa atom Li ditambah massa atom K bagi 2 sama dengan 23,02 yang mendekati dengan massa atom Na. Yang kedua, perkembangan menurut Octave Newlands, di mana ia mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Unsur yang berselisih 1 oktav akan memiliki kemiripan sifat. Misalnya seperti tabel, pada unsur ke-1 sampai ke-7 ternyata unsur 1 memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-8. Begitu juga dengan unsur 2 memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-9. Yang ketiga, perkembangan menurut Mendeleev, di mana ia menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Unsur yang sifatnya mirip terletak pada kolom yang sama disebut golongan, sedangkan unsur yang terletak pada baris yang sama disebut periode. Yang keempat, perkembangan sistem periodik modern, di mana sistem periodik ini dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Dalam sistem periodik modern terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut dengan golongan. Selanjutnya, hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik, di mana konfigurasi elektron sangat erat hubungannya dengan sistem periodik unsur. Seperti telah kalian ketahui bahwa sifat unsur-unsur sangat tergantung pada jumlah elektron valensinya. Jika jumlah elektron luar yang mengisi orbital dalam subkulit sama dengan bilangan kuantum utama, maka atom unsur tersebut pasti terletak pada golongan yang sama. Sedangkan nilai n atau bilangan kuantum yang terbesar menunjukkan nomor periode unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Pertama, periode, di mana periode menyatakan banyaknya kulit yang dimiliki oleh unsur yang bersangkutan. Dalam sistem periodik panjang terdiri dari 7 periode. Yang pertama, periode pendek yaitu periode 1, 2, dan 3. Periode panjang yaitu periode 4 dan 5. Periode sangat panjang yaitu periode 6. Periode belum lengkap yaitu periode 7. Yang kedua, golongan, di mana golongan menyatakan jumlah elektron yang terdapat dalam kulit terluar, ditulis dengan angka Romawi. Dalam sistem periodik modern terdiri dari 8 golongan utama atau A dan 8 golongan transisi atau B. Golongan utama, 1A disebut golongan logam alkali, 2A disebut golongan logam alkali tanah, 3A disebut golongan aluminium, 4A disebut golongan karbon, 5A disebut golongan nitrogen, 6A disebut golongan oksigen, 7A disebut golongan halogen, dan 8A disebut golongan gas mulia. Golongan transisi, di mana golongan transisi terletak di antara golongan 2A dan 3A. Lalu untuk menentukan periode dan golongan, yang pertama membuat konfigurasi elektronnya, yang kedua menentukan elektron valensinya atau untuk menentukan golongan, dan yang ketiga menentukan nomor kulit terluarnya atau jumlah kulit atau menunjukkan periode. Selanjutnya,
Periode ditentukan oleh nomor subkulit terluar. Golongan yang pertama, jika elektron terakhir mengisi subkulit S pada sp terletak pada golongan 1A atau 2A. Yang kedua, jika elektron terakhir mengisi subkulit P pada sp terletak pada golongan 3A sampai 8A. Yang ketiga, jika elektron terakhir mengisi subkulit D pada S terletak pada golongan B, di mana S tambah D sama dengan 3 sampai dengan 7 itu golongan 3B sampai dengan 7B. Yang kedua, S tambah D sama dengan 8, 9, 10 golongan 8B. Yang selanjutnya S tambah D sama dengan 11 yaitu golongan 1B. S tambah D sama dengan 12 termasuk golongan 2. Contohnya dapat dilihat dalam gambar di mana periodenya 4 dan golongannya 8B. Setelah kita membahas perkembangan sistem periodik, yang kedua kita akan membahas sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom, di mana dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah makin besar dikarenakan jumlah kulit dari atas ke bawah makin banyak. Yang kedua, dalam satu periode jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil karena muatan inti bertambah sehingga gaya tarik terhadap elektron makin kuat. Yang kedua, energi ionisasi, di mana dalam satu golongan energi ionisasi dari atas ke bawah makin kecil karena jari-jari atom bertambah besar. Dan dalam satu periode energi ionisasi dari kiri ke kanan makin besar karena bertambahnya jumlah muatan positif sehingga energi ionisasinya makin bertambah. Yang ketiga, afinitas elektron, di mana dalam satu golongan afinitas elektron unsur dari atas ke bawah makin berkurang karena muatan inti bertambah positif dan jari-jari atom makin besar. Dan dalam satu periode afinitas elektron unsur dari kiri ke kanan cenderung bertambah karena muatan inti bertambah positif sedangkan jumlah kulit tetap. Yang keempat, keelektronegatifan, di mana dalam satu golongan keelektronegatifan unsur dari atas ke bawah makin berkurang karena jumlah muatan inti bertambah positif dan jumlah kulit bertambah. Dan dalam satu periode keelektronegatifan unsur dari kiri ke kanan cenderung naik karena muatan inti bertambah positif, jumlah kulit tetap. Baiklah, pembahasan materi sistem periodik unsur telah selesai kita bahas. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Untuk tugas telah Ibu berikan dalam bentuk Google Form yang akan Ibu kirim dalam Google Classroom. Kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan selamat pagi.